Dalam beternak entok, ada banyak cara yang bisa kita terapkan, teman-teman. Ada banyak metode. Dan dari sekian banyak metode yang kita sudah lakukan, hampir semuanya bagus. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing peternakan kita. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menaikkan bobot entok. Ada yang masih menggunakan cara-cara lama, namun tidak sedikit mereka sudah menggunakan cara baru yang jauh lebih bagus. Karena sudah banyak yang membuktikan dengan menggunakan cara baru, pertumbuhan daripada entok jauh lebih cepat dan cara yang dilakukan jauh lebih mudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak entok. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Seperti biasa, kita akan membahas kembali seputar ternak entok. Dan pembahasan kali ini sepertinya sangat menarik teman-teman. Karena kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat entok-entok kita cepat besar agar bisa cepat panen. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan ketik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti teman-teman bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like, kemudian bagikan video ini pada teman-teman kalian semua. Kita lanjut ke videonya. Salah satu poin utama agar entok cepat besar adalah di bagian pakan. Perhatikan nutrisi pakan yang kita berikan pada entok. Terutama ketika entok ini masih berusia 0 sampai kepada 1 bulan. Maka jika teman-teman menginginkan entok teman-teman bisa cepat besar atau memiliki pertumbuhan yang super cepat, maka teman-teman harus memberikan pakan yang memiliki kandungan nutrisi cukup dan harus disesuaikan dengan usia. Karena beda usia tentu saja beda kebutuhan nutrisi. Saat baru menetas sampai paling tidak usia 1 bulan, sebaiknya kita berikan pakan murni dari pabrikan. Sedangkan pakan murni dari pabrikan itu mereknya banyak. Sebaiknya kita menggunakan merek yang seperti apa. Mengenai merek, teman-teman silahkan pilih sendiri. Namun yang paling terpenting adalah bahwa teman-teman harus melihat kandungan protein pada pakan yang akan kita beli. Biasanya kandungan protein itu berada di label ya dari masing-masing merek pakan. Teman-teman bisa baca di situ karena biasanya kalau pakan pabrikan itu pasti menggunakan goni ya untuk tempat kemasannya. Di situ nanti akan tertulis kandungan proteinnya sekian persen. Nah, usahakan teman-teman harus mencari jenis pakan pabrikan yang memiliki kandungan protein 23%. Itu paling tidak teman-teman. Dan terserah mereknya apa. Karena untuk pakan dengan kadar protein 23% itu sudah cukup bagus ya ketika kita berikan untuk entok usia 0 hingga 30 hari. Selanjutnya ketika entok kita sudah berusia 1 bulan ke atas, ya kita tentu saja akan menyesuaikan dengan usia seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Untuk entok usia 1 bulan ke atas kita sudah bisa menurunkan kadar protein yang tadinya 23%, kita turunkan bisa di kisaran 19 hingga 20% teman-teman. Dan di toko pakan ternak sudah tentu pasti tersedia. Ketika kita sudah memberikan pakan yang tepat bagi mereka, entok-entok kita, pasti mereka cepat besar karena kebutuhan nutrisi yang mereka butuhkan tercukupi. Tentu saja dengan satu syarat teman-teman, yaitu syaratnya entok harus sehat. Karena ketika entok itu sakit,
kita kasih makan dengan pakan yang kelas nomor 1 sekalipun, yang paling mahal sekalipun, mereka pasti tetap akan lambat pertumbuhannya karena memang sudah tidak normal, teman-teman. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, selain kita harus menjaga nutrisi pakan, kita juga harus menjaga kesehatan dari entok-entok kita. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan dari entok kita? Caranya cukup mudah, teman-teman, sebagaimana yang sudah pernah kami review pada video kami sebelumnya. Kita cukup memberikan ramuan-ramuan herbal yang bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan serai, jahe, dan kemudian kunyit. Campur sedikit gula, kemudian direbus dan silahkan disaring. Airnya berikan pada anak entok, paling tidak 1 minggu 2 kali. Mudah-mudahan dengan cara ini entok pasti akan sehat, teman-teman. Kemudian dijaga juga dari segi kotoran. Jangan sampai nanti kotoran daripada entok kita ketika kita masukkan ke panggung seperti ini, kemudian bawahnya tidak dibersihkan, karena akan menimbulkan amoniak yang akan membuat entok sakit. Sederhana bukan, teman-teman? Dan jika dengan pencegahan ini ternyata entok masih juga sakit, teman-teman harus melakukan penyemprotan desinfektan paling tidak seminggu sekali di setiap penjuru kandang. Kemudian faktor apa lagi yang bisa membuat entok kita cepat besar, sehat, dan memiliki bobot maksimal? Pemberian air minum secara disiplin itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan entok. Untuk selanjutnya, porsi pakan. Nah, pemberian makan pada entok itu tidak harus 3 sampai pada 4 kali. 1 sampai 2 kali saja sebetulnya sudah cukup. Yang penting porsinya terpenuhi, teman-teman. Dan usahakan teman-teman dan sahabat semua, dalam pemberian pakan entok itu sebisa mungkin harus habis dalam waktu 1 kali 24 jam. Ketika kita membiasakan diri untuk memberikan pakan di jam 7 pagi kemudian jam 5 sore, maka di jam 7 itu harus sudah habis. Apa alasannya? Ketika makanan itu sampai tersisa dan paling tidak sampai 1 malam menginap ya teman-teman, maka yang akan terjadi, makanan atau sisa makanan itu akan menjadi tempat untuk berkembang biaknya bakteri. Nah, di sini teman-teman baru sadar bahwa ternyata entok-entok teman-teman yang tadinya atau dulunya pernah sakit tanpa kita tahu penyebabnya, ternyata hal ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya entok sakit ya teman-teman. Nah, maka dari itu pemberian pakan sebaiknya cukup dalam waktu 1 hari, paling tidak nanti ketika atau sebelum entok-entok ini pada tidur ya, maka makanan itu usahakan sudah habis, teman-teman. Jadi supaya nanti tidak ada yang tersisa. Untuk keesokan harinya kita akan berikan pakan dengan makanan yang baru lagi. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Baik teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis. Demikianlah tadi pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat ya teman-teman. Saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.